satu dengan yang lain. Tuhan memberkati. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidupku penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban
Selamat sore, Shalom. Kami mohon perhatian jemaat terhadap warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 19 April 2026. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah Minggu ketiga. Khusus yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan penuh kasih dan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian dan topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat dan doa bagi jemaat yang menikmati sukacita berupa HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami sampaikan informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 12 April 2026 jam 9 pagi sebesar 11.792.000, syukur sebesar 2.720.000, persepuluhan sebesar 1.042.000, dan sarana fisik sebesar 152.000. 2. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 12 April 2026 jam 6 sore sebesar 10.968.000, syukur sebesar 1.270.000, persepuluhan sebesar 2.420.000, dan sada sebesar 402.000. 3. Berkaitan dengan bencana alam gempa bumi tanggal 2 April 2026 lalu dan telah berdampak serius bagi jemaat Mayau dan Tifure di Klasis GPM Ternate, maka melalui MPH Sinode GPM mohon bantuan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menyatakan solidaritas melalui kegiatan sehari berkorban bagi jemaat Mayau dan Tifure. Dalam kaitan dengan itu, kami menyediakan bes khusus sehari berkorban pada hari ini Minggu 19 April 2026 jam 9 pagi dan jam 6 sore. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. 4. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta I.C. Saloi dengan menggunakan tata ibadah Minggu ketiga. 5. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Bukit Doa. 6. Pembacaan Alkitab PB2 dari Nehemia 5 ayat 1 sampai 13. 7. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini Nona Echa Parera dan Bapak Roni Sahetapi. 8. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian PKJ nomor 219 ayat 1 dan 2. 9. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian PKJ nomor 285. Jemaat setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah Minggu ketiga saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 19 April 2026, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta E. Muskita MTH Ketua, Pendeta A. Titiahi Leu KBC MSI Sekretaris.
Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudariku jemaat, Shalom. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Ialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba, gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak Ibu Jemaat, marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi dengan banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana. Hidup kami menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan, dan pelanggaran hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan.
Ya Allah kami, janganlah tinggalkan kami ketika kami terancam. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami demi kemuliaan nama-Mu. Yang penuh rahmat, kami mengaku bahwa kami pun turut pula melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupan. Kami mengaku betapa berdosanya kami. Kami mohon jamahan tangan kasih-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Bersujud padamu, Anak Domba Allah. Ku serahkan hidupku, Anak Domba Allah. Marilah kita memuji Tuhan sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Kami memuji Engkau, kami memasyurkan nama-Mu. Yesus anak tunggal Allah, ya Kristus anak domba Allah yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami, yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami. Yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dalam pelayanan firman. Dan Alkitab yang akan kita baca di saat ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Nehemia pasal 5 ayat 1 dan berakhir
keluhan rakyat dan tanggapan Nehemia. Terdengar keluhan keras dari rakyat dan para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berkata, kami serta anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak. Kami harus mendapat gandum supaya kami bisa makan dan hidup. Ada pula yang berkata, ladang, kebun anggur, dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada masa kelaparan. Juga ada yang mengatakan, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang, walaupun kami ini sedapat saudara daging dengan saudara-saudara sebangsa dan anak-anak kami sederajat dengan anak-anak mereka. Namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak perempuan kami menjadi budak. Bahkan beberapa anak perempuan kami harus kami biarkan dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Mendengar keluhan mereka dan berita-berita itu, aku menjadi sangat marah. Setelah mempertimbangkannya baik-baik, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, kamu masing-masing telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan sidang jemaat yang besar terhadap mereka. Kataku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu justru menjual saudara-saudaramu, supaya mereka dijual lagi kepada kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Aku berkata lagi, tidak patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus hidup dalam takut akan Allah kita, supaya terhindar dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Juga aku, saudara-saudaraku, dan anak buahku telah meminjamkan uang dan gandum kepada mereka. Biarlah kita hapuskan utang mereka itu. Kembalikanlah hari ini juga kepada mereka ladang, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Juga hapuslah utang mereka, yakni uang serta gandum, anggur, dan minyak yang kamu pinjamkan kepada mereka. Jawab mereka, kami akan mengembalikannya dan tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh orang-orang itu bersumpah untuk menepati janji mereka. Aku juga mengebaskan lipatan bajuku sambil berkata, begitulah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jeripayanya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi melarat. Seluruh jemaah berkata, amin. Lalu memuji-muji Tuhan, rakyat pun menepati janji itu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan yang saya percaya juga mengasihi Tuhan Yesus. Shalom. Tema-tema pemberitaan firman beberapa minggu ini mengajak kita untuk memaknai Ecclesia Domestica atau gereja rumah tangga. Keluarga dan rumah tangga kita menjadi basis pembinaan iman, pembentukan karakter dan spiritualitas sebagai anak-anak Tuhan. Kita juga diajak untuk menyadari bahwa betapa pentingnya keluarga rumah tangga kita. Karena itu ketika belakangan ini realita berbicara banyak kepada kita bahwa keluarga-keluarga kita termasuk keluarga-keluarga Kristen sementara mengalami krisis keluarga. Kesulitan ekonomi, KDRT, perceraian, perselingkuhan, ketidakadilan, dan berbagai macam penindasan dalam berbagai bentuk. Itu sementara kita alami. Mungkin ada di antara kita yang datang beribadah di gedung gereja Maranatha sore ini, yang juga sedang bergumul dengan krisis keluarga. Ada di antara kita yang terus memperjuangkan Ecclesia Domestica dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita. Menjadikan keluarga rumah tangga kita gereja-gereja kecil. Atau mungkin ada yang sudah menyerah oleh karena tidak mampu lagi. Atau bahkan ada yang sementara memulai perjuangan sebab memang tidak ada kata terlambat. Apapun yang sementara kita gumuli dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, percayalah bahwa kita tidak sendiri. Karena itu mari kita berjuang bersama-sama. Kita berjuang bersama dan dengan Tuhan. Sebab saya percaya kita semua punya ekspektasi tinggi untuk kehidupan setiap keluarga rumah tangga kita. Kita membangun harapan bahwa keluarga-keluarga rumah tangga kita mesti menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang berbahagia, keluarga yang aman, tentram, dan damai. Sekalipun ya kita harus berhadapan dengan banyak tantangan. Sebab proses menuju itu kadang mengantar kita melewati jalan-jalan yang berliku-liku. Tapi sekali lagi kita tidak sendiri. Karena itu jangan menyerah. Jangan menyerah bagi yang tetap bergumul dengan krisis-krisis keluarga. Jangan menyerah bagi yang tetap berjuang untuk menciptakan keluarga menjadi semakin lebih baik. Sebab kita tahu tidak ada yang mustahil jika kita berjuang bersama dan dengan Tuhan. Hari ini kita diajak untuk memaknai Ecclesia Domestica itu. Gereja kecil dalam keluarga rumah tangga kita. Dalam setiap harapan-harapan dan ekspektasi kita melalui bacaan Alkitab. Dari Nehemia 5 ayat 1 sampai 13. Dan kalau kita mengaitkannya dengan kehidupan keluarga rumah tangga kita, saya merenungkan beberapa hal. Sambil berpikir begini. Nehemia 5 ayat 1 sampai 13. Kalau dihubungkan dengan kehidupan keluarga rumah tangga kita, alangkah indahnya ya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kalau setiap orang tua dalam kehidupan keluarga rumah tangga bisa membangun karakter seperti Nehemia, menjadi pemimpin-pemimpin dalam kehidupan keluarga rumah tangga yang tegas tetapi bijak, yang bersedia dan mau mendengarkan suara setiap anggota keluarganya, yang tidak menutup mata kalau ada masalah dan persoalan yang terjadi, yang tidak dengan sengaja membiarkannya berlarut-larut lalu mengatakan, piring jua bisa tatoki mo, jadi nanti tenang, nanti pada waktunya akan selesai, biarkan waktu yang menyelesaikannya. Tidak. Tetapi seperti Nehemia, ketika persoalan dan masalah terjadi dalam keluarga rumah tangga, segera menyelesaikannya. Merangkul dan mengumpulkan setiap anggota keluarga, duduk berbicara dari hati ke hati. Sebagaimana Nehemia saat dia mendengarkan keluhan yang terjadi di antara saudara-saudara sembangsanya, dia mengumpulkan jemaat. Dia mengumpulkan para pemuka, para pejabat. Lalu mereka duduk dan bermusyawarah, berbicara dari hati ke hati, saling menegur, saling mengingatkan. Itulah yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang tua. Saya juga berpikir alangkah indahnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kalau setiap papa, setiap ayah dalam kehidupan keluarga rumah tangga
bisa mengemudikan bahtera keluarga rumah tangga menurut kompas Tuhan. Membawa arah keluarga rumah tangga ke arah yang Tuhan kehendaki. Supaya tidak ada anggota keluarga, apalagi anak-anak yang bingung tentang mau dibawa kemana arah kehidupan keluarga rumah tangga di tengah berbagai tantangan, masalah, dan persoalan. Lalu mereka bertanya, seperti judul film yang sementara diputar di bioskop beberapa minggu ini. Iya, ini arahnya mau kemana ya? Papa, ini arahnya mau kemana Papa? Karena sebagai pemimpin dalam kehidupan keluarga, seorang papa menjadi kepala yang tahu ke arah mana keluarga rumah tangga itu dibawa. Dia mau mendengarkan keluhan, protes, bahkan mungkin teriakan anak-anaknya. Alangkah indahnya kalau kita semua boleh bermimpi dan mimpi itu menjadi realita. Ketika semua ayah dan papa dalam kehidupan keluarga rumah tangga menjadi cinta pertama anak perempuannya dan menjadi panutan pertama anak laki-lakinya. Alangkah indahnya juga ya, kalau setiap ibu dan mama dalam kehidupan keluarga bisa menjadi tempat pulang yang paling nyaman, pelukan ibu dan mama pelukan yang paling menenangkan. Setiap nasihat-nasihat yang keluar dari mulut seorang ibu dan mama menjadi seperti tetes-tetes air segar di tengah oase di padang gurun. Dan bahkan tanpa seorang ibu, rasa-rasanya tidak ada yang lengkap. Semua anak-anak akan berkata mama, ibu, semua orang boleh hilang asal mama jangan. Dunia ini boleh sepi asal mama, ibu tetap ada di sini. Dan itu impian kita bersama. Alangkah indahnya kalau semua orang tua dalam kehidupan setiap keluarga rumah tangga mampu menciptakan kehidupan keluarga rumah tangga sebagai gereja kecil. Semua anak bertumbuh dengan karakter yang baik. Semua anggota keluarga hidup saling mengasihi, saling tolong menolong, saling mengerti, saling menerima. Dan suatu ketika atas pendidikan dan pembinaan dalam kehidupan keluarga yang seperti itu, anak-anak kita kemanapun mereka melangkah, siapapun mereka kelak, akan tidak lupa untuk bersyukur sambil berkata, terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah, ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Anak-anak di sini amin. Kita akan berbicara dan bercerita seperti itu. Papa dan mama saya luar biasa. Mereka punya karakter seperti Nehemia. Dan alangkah indahnya juga kalau semua adik kakak, orang basudara dalam kehidupan keluarga saling menerima, saling mengerti, saling mendengar. Tidak membiarkan salah satu dari antara anggota keluarga atau saudara kita susah dan kita anggap itu bukan masalah kita. Semua adik kakak basudara dalam keluarga rumah tangga senang sama-sama senang, susah sama-sama susah. Kalau sudah jadi orang, tidak lupa orang tatua pung pesan. Kalau sudah naik ke puncak yang paling tinggi, masih ingat untuk menengok ke bawah. Bukan ketika ada orang basudara susah, kita lalu bilang, oh EGP, IDL. Emang gue pikirin, itu derita lu. Tapi kita melihat apa yang menjadi masalah keluarga kita, basudara kita, adik kakak kita adalah masalah kita juga. Karena itu jadi apa kita kelak, siapapun kita, sehebat apapun pribadi kita, jangan lupa orang basudara. Jangan berlaku seperti orang-orang Yahudi di zaman Nehemia yang lupa orang bersaudara. Akibatnya ada yang berteriak dan mengeluh, ketung kelaparan. Anak-anak laki-laki dan perempuan lapar karena tidak ada gandum. Kami terlilit hutang karena harus meminjam ke sana kemari. Basudara tutup mata. Bahkan anak-anak laki-laki dan perempuan kami harus kami jual menjadi budak orang lain. Dan itu tidak dilakukan oleh orang jauh, Bapak Ibu dan Basudara. Itu dilakukan oleh orang saudara yang sedara sedaging. Kalau kita mengaku kita orang bersaudara, maka jangan pernah biarkan ada ungkapan ini, bahwa tidak selamanya darah lebih kental daripada air. Sebab kalau ikatan kekerabatan dalam keluarga kita jaga, maka kita harus tahu
bahwa hidup sebagai orang basudara, dari orang tatua dolo-dolo, pung pasang pada katong semua, ale rasa, beta rasa, potong di kuku, rasa di daging. Beta punya satu cerita yang mungkin Bapak Ibu basudara pernah baca, tapi beta baca akan di Google. Sebuah kisah yang cukup menggugah, bahwa orang saudara kita bukan beban. Kisah tentang sebuah potret di Perang Dunia Kedua di Jepang. Ketika Jepang dibom, Nagasaki dan Hiroshima luluh lantak. Banyak orang meninggal karena terlalu banyak tidak bisa dikemubikan. Akibatnya banyak yang dikremasi atau dibakar. Di depan antrian, di depan mesin krematori itu, mesin untuk membakar dan mengkremasi jenazah, ribuan orang antri supaya keluarga mereka yang sudah meninggal bisa dikremasi. Dan di antara antrian yang panjang itu berdiri seorang anak kecil. Dia bawa buntalan atau bungkusan di belakang panggungnya. Dan dia berdiri tetap memanggul, memikul buntalan atau bungkusan itu. Ada seorang bapak yang menyaksikan anak itu dan dia dekati, lalu dia bilang, "Nak, turunkan dulu buntalan dan bungkusan itu. Kamu pasti capek, antriannya masih panjang. Letakkan dulu di tanah. Kalau sudah tiba giliranmu, kau bisa memanggul lagi dan membawanya ke mesin krematori." Apa jawab anak kecil itu? "Ini tidak berat, Om. Ini tidak berat, Om. Sebab ini adik saya yang meninggal. Dia saudara saya, dia bukan beban." Potret anak kecil dengan buntalan dan bungkusan di belakangnya itu dikasih judul The Power of Love. Kekuatan cinta kasih. Kalau keluarga kita dibangun atas dasar cinta kasih, maka empati dan solidaritaslah yang muncul, bukan kebencian. Tidak akan ada drama-drama, baku marah, baku setru, baku bakalai, sing baku bayi bertahun-tahun. Tapi yang tercipta adalah solidaritas, persekutuan, kekerabatan, persaudaraan yang tidak gampang luntur hanya oleh karena godaan, tantangan, ataupun persoalan. Kalau kita mampu melakukan itu Bapak Ibu dan Saudara, kemanapun anggota keluarga pergi, kemanapun anak-anak kita pergi, kemanapun saudara-saudara kita melangkahkan kaki mereka, rumah akan tetap menjadi tempat pulang yang paling nyaman. Keluarga-keluarga kita akan menjadi tempat kembali yang paling aman, tentram dan sejahtera. Mereka ada dimanapun, pasti rindu rumah, aku rindu pulang, rindu yang tersayang, sanak saudara. Tapi kalau keluarga-keluarga kita tidak seperti itu, mereka pergi kemanapun, beta sing mau balik. Keluarga itu tidak lagi menjadi tempat yang nyaman. Rumah itu bukan tempat kembali pulang yang paling damai dan tentram. Dia seperti neraka. Mari kita berjuang Bapak Ibu dan saudara-saudara, supaya keluarga rumah tangga kita betul-betul bertumbuh. Bertumbuh sebagai gereja kecil, dan karakter itu mesti dibentuk dari tengah keluarga-keluarga kita. Karakter baku sayang, karakter baku tolong, karakter saling menerima, saling mengerti, saling memahami. Karakter laeng tolong laeng itu mesti dibentuk. Dia tidak jatuh dari langit. Oh, biarkan saja mengalir saja, toh kita keluarga. Dia harus bersama-sama diperjuangkan. Mulailah dari meja-meja natsar kita di dalam rumah tangga keluarga kita. Supaya setiap kali melihat meja natsar kita ingat, keluarga ini harus dekat dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Mulailah dari meja makan keluarga kita, tanpa cili garang, orang tatua dolo-dolo bilang. Supaya setiap ada masalah, kita duduk sama-sama, mengucap syukur atas berkat Tuhan, bercerita dari hati ke hati. Jangan hilangkan fungsi-fungsi itu lalu bilang, dunia sumaju, zaman su berkembang, ini era digital. Karena itu tidak penting lagi meja natsar, tidak penting lagi meja makan, tidak penting lagi tanpa cili garang. Mungkin kita bisa bentuk ulang itu dengan cara yang lain, tapi tetap fungsikan dia kembali dalam kehidupan keluarga. Supaya keluarga-keluarga kita bisa menjadi keluarga yang kata Nehemia, takut akan Tuhan.
Kalau semua anggota keluarga takut akan Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dia mau menyakiti hati orang tuanya, tunggu dulu. Beta terlalu sayang papa dan mama. Beta sing mau menyakiti dong. Segala bentuk pengorbanan, tetes air mata, bahkan doa yang dong bikin par beta. Beta mesti balas akang deng apa? Sekolah baik-baik, kerja sungguh-sungguh, jalani hidup masa muda dengan bijak. Supaya di depan sana beta bangun istana masa depan. Kasih bangga papa dan mama. Dompung keringat sing jatuh di tanah sia-sia. Itu kalau anak-anak takut Tuhan. Kalau suami istri takut Tuhan, dia akan tahu bahwa namanya menikah itu, membangun keluarga rumah tangga itu, ibarat bajalang masuk di satu rumah yang cuma ada pintu masuknya, tidak boleh ada pintu keluarnya. Jadi angka-angka perceraian tidak akan terus bertambah dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristen. Karena kita memilih menyerah. Oleh karena membiarkan berbagai persoalan-persoalan dan tantangan menguasai ego kita. Kalau kita takut Tuhan, maka tidak ada drama, adik kakak basudara, setru deng seng baku bae. Ale par ale, beta par beta. Tahan ego, beta kakakmu, ale dong ade mesti datang par beta. Beta ade yang kakak mesti mengalah par beta. Tidak ada. Tapi segala hal yang terjadi dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita, kita selesaikan dengan cara yang baik. Lalu kalau salah, mengaku salah itu sing rugi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jangan tahan gengsi, beta sing mau mengaku salah, beta betul, beta sing salah. Sebagaimana ketika Nehemia mengumpulkan para pemuka dan pejabat, dia tegur. Dong sumakan riba dari dompung saudara-saudara. Teguran itu membuat dong apa? Dong sadar diri, dong mengaku salah. Dong bilang, oke, katong su salah. Jadi katong akan kembalikan lagi apa yang katong su ambil dari katong punya orang basudara. Karena itu keluarga adalah tempat di mana pengampunan mendapat tempat. Jangan simpang marah dari keluarga. Jangan simpang marah para orang tatua, jangan simpang marah para anak-anak, jangan simpang marah para adik kakak basudara sampai matahari terbenam berulang-ulang. Orang Jawa bilang kalau utang tuh bayar lunas hari itu juga, ngebon lunasi hari itu juga. Kalau dibiarkan besok hari dia akan berbunga berkali-kali lipat. Jadi kalau kita marah itu manusiawi. Selesaikan, jangan dibiarkan berlarut-larut. Sebab amarah yang dibiarkan berlarut-larut akan mengganggu relasi antara keluarga. Ampunilah kalau ada orang tua kita yang kita anggap salah. Ada anak-anak kita yang salah. Ada adik kakak basudara kita yang salah. Ada kaum keluarga kita yang lain yang salah. Ampunilah sebab kita juga bukan orang yang benar. Semua kita punya potensi melakukan yang salah. Mengampuni itu memang kadang susah. Mungkin ada yang bilang, bukan baru satu kali. Sudah berulang-ulang kali menyakiti. Sudah berulang-ulang kali hal seperti itu terjadi. Tuhan Yesus menjawab Petrus waktu dia bertanya, harus berapa kali kami mengampuni? Tuhan bilang, tidak ada batasnya. Itulah pengampunan. Saya membaca buku yang dikarang oleh Julianto Simanjuntak, seorang muda Batak. Buku hasil konseling pastoral dari pengalaman hidupnya yang bertumbuh di tengah keluarga yang broken. Ayah dan ibunya berantakan, relasi adik kakaknya berantakan. Tapi dia bertumbuh justru dengan mengimani satu hal. Kalau berjuang bersama dan dengan Tuhan, yang hancur berantakan bisa Tuhan ambil dan pulihkan lagi asalkan kita mau. Dia tidak menyerah menghadapi keluarganya yang seperti itu. Dan dalam bukunya dia menulis beberapa catatan penting yang semoga bisa menjadi motivasi bagi kita saat ini. Kata Julianto, mengampuni itu ibarat berjalan masuk di sebuah rumah yang pintunya sangat rendah. Kita tidak akan bisa masuk kecuali bersedia membungkuk dan merendahkan diri. Mengampuni itu ibarat bunga yang justru semakin harum ketika dia diinjak orang. Dan itu butuh kebesaran jiwa untuk mengatakan torang semua basudara. Karena ale beta pung saudara, beta mengampuni. Karena ale beta pung keluarga,
beta memaafkan. Mengampuni dan memaafkan itu bukan berarti melupakan Bapak Ibu Saudara. Sebab selama memori otak kita masih ada, pasti kita akan selalu ingat. Kecuali kita amnesia. Atau kecuali kita sudah betul-betul hilang ingatan. Tapi selama kita masih punya ingatan, pasti kita akan selalu ingat. Dulu papa dan mama bikin begini. Dulu beta suami bikin begini, beta istri bikin begini. Dulu beta anak-anak bikin begini, dulu beta pun saudara bikin begini. Tapi mengampuni itu adalah ketika ada kekuatan, melepaskan maaf. Dan tidak membiarkan maaf itu stop hanya dengan cara seperti itu saja. Tapi mengampuni itu membiarkan maaf bekerja dan hidup di dalam diri kita sampai kita menutup mata. Jadi kalau ingatan kita membawa kita kepada peristiwa yang menyakitkan itu, kita akan mengingatnya dengan tersenyum. Sio, betul beta dulu pernah disakiti. Tapi ketika melepaskan pengampunan, ingatan itu tidak lagi membawa sakit hati. Kalau tidak salah ada sebuah lagu yang bilang begitu ya. Aku sudah tak marah walau masih teringat. Sudah tak marah walau masih ingat. Dan tanpa kita sadar peristiwa demi peristiwa yang terjadi dalam hidup kita itu membentuk pribadi kita menjadi semakin kuat. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudari. Selamat berjuang menciptakan eklesia domestika. Dan contohilah karakter seorang Nehemia. Apa yang kita lihat dalam kisah tadi untuk kita kenakan sebagai karakter kita. Baik sebagai suami istri, orang tua, anak-anak maupun adik kakak, basudara. Ketika semuanya tercipta di depan mata kita dengan mulut kita sendiri. Sekalipun dengan hati yang masih rapuh, sedikit ringkih. Tapi dengan iman yang sungguh kita akan berseru sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagaimana jemaat Yahudi pada waktu itu berseru di hadapan Nehemia. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat, marilah berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persembahan pujian dari solois Echa Parera disilakan. You
Jemaat yang diberkati Tuhan, sambil memberi ingatlah pesan Alkitab, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima.
diberkati Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Allah sumber berkat, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk anugerah-Mu yang telah Engkau berikan dalam seluruh kehidupan kami. Di saat ini Tuhan, kami telah memberikan tanda-tanda syukur kami. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, biarlah Engkau kuduskan segala pemberian syukur umat-Mu ini, dan biarlah dapat dipergunakan untuk menopang segala pelayanan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, korban syukur kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Persembahan pujian dari solois Roni Sahetapi disilakan. Tuhan, segenggam debu, bila pujian ini menjadi berkat bagi kita semua. Bila ingin ada kedamaian di dalam hatimu, bersihkanlah semua debu yang ada di hatimu. Jauhkanlah iri dan dengki yang ada di hatimu, agar kedamaian yang abadi mengalir di hatimu. Bila ingin ada sukacita di dalam hatimu, kasihilah sesamamu dengan segenap hatimu. Jauhkanlah kesombongan yang ada di hatimu, agar sukacita yang abadi mengalir di hatimu. Sebab semua sudah tertulis, telah tertulis di dalam kitab suci. Janganlah menghakimi sesama, dan janganlah menyombongkan dirimu, sebab kita
hanyalah segenggam debu yang Tuhan hembuskan napas hidupnya. Sebab kita hanyalah segenggam debu yang Tuhan hembuskan napas hidupnya. Bila ingin ada sukacita di dalam hatimu, kasihilah sesamamu dengan segenap hatimu. Jauhkanlah kesombongan yang ada di hatimu, agar sukacita yang abadi mengalir di hatimu. Sebab semua sudah tertulis, telah tertulis di dalam kitab suci. Janganlah menghakimi sesamamu, dan janganlah menyombongkan dirimu. Sebab kita hanyalah segenggam debu yang Tuhan hembuskan napas hidupnya. Sebab kita hanyalah segenggam debu yang Tuhan hembuskan napas hidupnya. Napas hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat, mari kita teduhkan hati dan kita satu dalam doa syafaat. Doa ini diakhiri doa Bapa kami yang bagian doksologinya kita nyanyikan bersama. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami datang menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa, seraya menaikkan syukur dan terima kasih kami atas segala kenyataan kasih dan rahmat-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Bapa telah menuntun dan memberkati kami memasuki minggu yang baru ini. Kami percaya sebagaimana kami mengalami berkat-berkat-Mu di sepanjang minggu yang telah berlalu, maka di minggu itu pun kami akan mengalaminya Bapa. Kami percaya di dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami, dalam menunaikan berbagai peran dan tanggung jawab kami, Bapa akan melengkapi kami dengan hikmat, kekuatan, kemampuan, supaya kami mengerti apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Berjuang bersama-sama menciptakan gereja rumah tangga dalam kehidupan keluarga-keluarga kami. Sebagai orang tua, kami dapat menjadi orang tua yang baik. Sebagai suami istri pun demikian. Sebagai anak-anak, kami belajar menjadi anak-anak yang baik. Siapapun kami dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami, bimbinglah kami supaya kami bisa hidup saling mengasihi, saling menerima, saling mengerti, saling tolong-menolong menanggung beban. Dan kami percaya ketika keluarga-keluarga kami terbentuk menjadi gereja kecil, maka kami akan kuat
untuk tetap membangun relasi-relasi hidup yang baik dengan orang-orang di sekitar kami. Dimanapun kami diutus untuk mengabdi, berkarya dan melayani, pendidikan dan pembinaan dalam kehidupan keluarga-keluarga kami akan terpatri dan membentuk karakter kami dalam seluruh tugas tanggung jawab kami dimanapun kami diutus. Kami berdoa ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua kami yang terpanggil untuk melayani bersama di gereja ini. Biarlah Bapa tetap memberikan kepada kami kekuatan, kemampuan, membimbing kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya sebagai para pelayan yang melayani Gereja Protestan Maluku, mulai dari arah sinode, klasi sampai ke jemaat-jemaat, kami dapat melakukannya dengan setia dan taat. Kami mendoakan klasis Kota Ambon, biarlah Bapak berkenan memberkati semua pelayan Tuhan, mulai dari ketua klasis, sekretaris klasis, bersama semua anggota MPK, para sekbid, para pegawai, juga 21 jemaat yang ada di klasis GPM Kota Ambon, para pendeta, para ketua majelis jemaat, semua perangkat pelayan yang ada. Bapak berkenan memberkati pelayanan-pelayanan mereka. Biarlah pelayanan mereka juga memperkuat kehidupan eklesia domestika dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Kami berdoa ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, bagi seluruh pelayanan yang berlangsung di gedung gereja Maranatha sore ini, para pendukung liturgi yang telah melakukan peran-peran liturgis mereka, Bapa memberkati. Kami bergumul bersama dan dengan salah seorang pendukung alta akta liturgi, tim musik, Bapa berkenan memberkati Bu Eceros yang sedang mengalami kedukaan karena Bapa telah memanggil pulang adik terkasih Usi Ivon Haulusiros. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang hatimu selalu tergerak oleh belas kasihan. Karena itu kami meyakini sungguh bahwa kekuatan penghiburan Bapa anugerahkan kepada kehidupan keluarga ini. Kami berdoa ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, bagi pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, presiden, wakil presiden, seluruh jajaran kabinet, lembaga-lembaga eksekutif, judikatif, legislatif, Bapa berkati. Kami mendoakan pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kota Ambon, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, semua staf ahli, asisten, para pimpinan OPD. Kami mendoakan Forkopimda Provinsi Maluku dan semua aparatur penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Maluku, Bapak berkati. Seluruh pimpinan-pimpinan pada kabupaten dan kota, Bapak juga berkati. Wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati dan seluruh aparatur penyelenggara pemerintahan di setiap kabupaten dan yang ada di Kota Ambon, Bapa memberkati. Kami percaya pemerintah berasal daripadamu ya Bapa. Karena itu bimbinglah mereka dengan kuasa Roh Kudus. Jangan mengambil Rohmu yang kudus dari mereka, supaya mereka tetap melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Supaya seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terbentuk menjadi satu keluarga besar yang hidup saling menolong, saling mengasihi, saling menghormati, menciptakan keadilan, kebenaran, kesejahteraan kepada semua lapisan masyarakat. Ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, Bapa campur tangan dalam seluruh pengabdian dan kerja-kerja kami. Sebab kami yakin dengan berkat-berkat-Mu itu, bejana dan lumbung kehidupan kami diisi selalu. Kami bisa memenuhi kebutuhan makan, minum, pakai, menopang pendidikan anak-anak kami. Tetapi juga tidak melupakan panggilan iman kami menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bentuklah kami menjadi umat yang tetap membangun solidaritas dan soliditas dalam kehidupan kebersamaan kami. Supaya kemanapun kami melangkah, dimanapun kami ada, apapun peran, tanggung jawab dan kapasitas kami tidak lupa bahwa sebagaimana Tuhan telah melayani kami, maka kami pun harus melayani sesama kami. Sebagaimana Tuhan telah mengasihi kami, maka kami harus mengasihi sesama kami. Ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang telah kami lakukan, kami bawa kepada Tuhan. Apapun situasi dan pergumulan hidup yang sedang kami alami, kami taruh dalam kasih Tuhan. Sebab kami yakin bersama dan dengan Tuhan, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Kami siap melangkah, menempuh perjalanan di minggu ini. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya kepadamu ya Bapa. Pakailah kami semua, pribadi, keluarga, rumah tangga, bahkan persekutuan jemaat ini yang ada di setiap kehidupan keluarga-keluarga kami. Supaya kami betul-betul menjadi alat yang berguna di dalam tangan. Agar hidup, karya, pelayanan dan pengabdian kami masing-masing menjadi akta kemuliaan bagi namamu dan berkat bagi banyak orang. Ampuni segenap salah dan dosa kami ya Bapa. Ini kami. Sebagaimana adanya kami berserah kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan semesta, ceritamu dengar, kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah penciptakan malam cari benderang, siapakah utusanku membawakan? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku, utus aku untuk aku, ku prihatin akan umatmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Untuk tugas pengutusan itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat ibadah kita selesai. Shalom. Thank you.